Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Saudara, Golkar memutuskan untuk mengusung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat 2024. Hal tersebut dilakukan usai pertemuan antara Golkar dan Gerindra di Jawa Barat. Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Erlangga Hartarto, saat ditemui di acara HUT ke-46 AMPI Jumat kemarin. Golkar mendukung Deddy Mulyadi di Pilkada Jawa Barat berdasarkan kesepakatan DPD Partai Golkar Jawa Barat dan DPD Partai Gerindra Jawa Barat. Perkembangan tadi pertemuan di Jawa Barat antara Partai Golkar, DPD Partai Golkar, dan juga DPD Gerindra. Kemudian ada juga pertemuan antara calon gubernur Jawa Barat, saudara Deddy Mulyadi, dengan pengurus Golkar juga, antara lain Wakil Ketua Pak Ade Ginanjar. Jadi pembicaraan sudah sampai sana. Ya kan udah jelas, kalau Jawa Barat begitu, Jakarta siapa masih nanya. Apalagi Jakartanya Kim Plus. Dan menanggapi pernyataan Ketua Umum Golkar, Erlangga Hartarto, terkait sosok yang akan diusung di Pilkada Jakarta, Sekjen Partai Golkar Ludwig Paulus mengatakan kalau Deddy Mulyadi maju berlaga di Jawa Barat, maka Ridwan Kamil on the way ke Jakarta. Tenang Kaisang, ya, meskipun hari ini elektabilitas Anda hanya 1% di Jakarta, sebentar lagi ini Kodari belum bergerak ini. Kalau Kodari bisa bergerak, tiba-tiba bisa naik menjadi 58%. Sehat Bang, salam akal sehat. Ya, kita akan menguji akal sehat kita ya, Rosadi. Dan ini menjadi catatan penting kita hari ini ketika melihat hasil dari Litbang Kompas. Elektabilitas Kaisang di Jakarta hanya 1%. Anies Baswedan 29%, Ridwan Kamil kalau tidak salah ya, Ahok 20%, Ridwan Kamil di bawahnya lagi, dan seterusnya ada Risma dan sebagainya yang bersamaan dengan Kaisang 1% saja. Siko dari Raja Akal. Baik, kita akan lihat dulu beritanya, kemudian berikutnya kita akan memberikan ketenangan, kenyamanan untuk Kaisang Pangarep, anak dari sang Raja Solo. Oke, kita lihat kabarnya ini dari Detik. Kata PSI soal elektabilitas Kaisang 1% di Jakarta versi Litbang Kompas. Survei Litbang Kompas terbaru menunjukkan elektabilitas Ketua Umum PSI ini hanya 1% di Pilgub. Dan PSI tak memusingkan. Ya iyalah, ngapain pusing-pusing ya. Sudah dapat kepastian kok, nanti tinggal digerakkan Kodari CS, ya selesai itu barang, masuk itu barang. Kami di DPW PKS, PKS lagi PSI, mengetahui hasil Litbang itu, dan untuk Mas Kaisang kami menyampaikan masih dinamis, belum ada keputusan apakah akan nyagup di Jakarta atau di Jawa Tengah. Nah, tinggal Kodari yang bekerja nanti. Kalau Kodari berhasil menaikkan jadi 58%, ya jadilah di Jakarta ya. Meski begitu, Elva mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan situasi politik di Jakarta. Dia menyebut masih terus intens menjalin komunikasi. Iya dong, harus dong ya. Dan kita lihat hasilnya. Survei Litbang Kompas ini menunjukkan bahwa Anies dan Ahok di posisi teratas. Margin of error 4,9%. Ini banyak nih. Anies 29,8%, Ahok 20,0%, Ridwan Kamil 8,5%, Erick Thohir 2,3%. Kemudian Sri Mulyani, Andika Perkasa, Kaisang Pangarep, Heru Budi Hartono, Tri Risma Harini rata-rata 1%. Yang lainnya 4,3%. Jadi kita akan berikan kenyamanan ya hari ini untuk Kaisang. Hasil Litbang Kompas yang mengungkapkan bahwa elektabilitas Kaisang Pangarep sebagai calon gubernur Jakarta yang hanya 1%, ini tentu
menjadi guyonan tersendiri di tengah keriuhan politik kita hari ini. Bayangkan saja, Kaisang sudah terkenal dengan bisnis pisangnya dan statusnya sebagai anak presiden. Ternyata baru berhasil menarik 1% saja dari warga Jakarta. Sebuah pencapaian yang tentu harus dirayakan dengan pisang goreng dan kopi pahit. Namun, jangan khawatir. Disinilah muncul harapan baru yang bisa menjadi cerita dongeng modern kita hari ini. Sang ahli strategi politik yang bernama Kodari. Kita hanya perlu menunggu Kodari datang dengan jubah superhero-nya. Siap untuk mengubah 1% tersebut menjadi 58% dalam sekejap mata. Kodari yang terkenal dengan kemampuannya mengubah air keruh menjadi jernih pasti sudah menyiapkan ramuan ajaib untuk sang Kaisang. Bayangkan, dalam waktu singkat, Kaisang akan beralih dari pengusaha pisang menjadi pahlawan Jakarta. Dengan sentuhan ajaib Kodari, setiap warga Jakarta akan tiba-tiba merasakan panggilan untuk memilih Kaisang. Mungkin Kodari akan memulai dengan menyebarkan slogan-slogan inspiratif di seluruh penjuru kota Jakarta. Pisang untuk semua, Kaisang membawa kebahagiaan, atau dari pisang menuju Jakarta yang gemilang. Bisa jadi begitu. Dan tiba-tiba saja masyarakat akan tersihir. Tidak ada lagi yang peduli pada program konkret atau pengalaman politik. Angka 1% akan melompat tinggi seperti roket menuju angkasa. Mencapai 58% dalam sekejap. Jakarta pun akan terpesona oleh transformasi Kaisang yang dalam waktu singkat beralih dari pengusaha muda menjadi pemimpin masa depan, mendampingi kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Ya, inilah cermin dari keajaiban politik modern kita di Indonesia, di mana kenyataan bisa diubah hanya dengan sedikit sentuhan strategi. Karena dalam dunia yang penuh dengan keajaiban ini, tidak ada yang mustahil. Kaisang yang 1% pun bisa menjadi Kaisang yang 58% hanya dengan satu jentikan jari ajaib dari M. Kodari.